Halo semua, welcome back to Cerita Nita. Bagaimana kabar kamu? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yang lagi puasa, semoga lancar puasanya. Ngomong-ngomong bulan puasa, sebentar lagi kita sudah di penghujung bulan alias sudah mau Lebaran Idul Fitri nih. Nah, hari Lebaran biasanya identik dengan perayaan umat Islam di dunia. Dan biasanya nih setelah libur Lebaran, orang-orang ramai berlibur bersama keluarga. Biasanya ya orang-orang berlibur ke pantai atau ke tempat-tempat rekreasi yang banyak dikunjungi. Tapi pernahkah kalian berkunjung ke daerah yang anti mainstream ya begitu? Mungkin sebuah tempat yang horor atau semacamnya. Nah, kali ini Nita akan bahas liburan ke Pulau Kelor. Ada cerita menarik di balik sejarah Pulau Kelor. Sebelumnya kita intro dulu. Nah, liburan Hari Raya Idul Fitri sebentar lagi akan datang. Buat kalian yang sampai sekarang belum juga mengisi liburan tahun ini, Nita akan rekomendasikan untuk berlayar ke Pulau Kelor. Pulau Kelor merupakan gugusan pulau yang secara administratif berada di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta. Kerkhof adalah nama lain pulau ini yang artinya kuburan. Pulau ini disebut-sebut sebagai tempat dikuburkannya para tentara yang tewas di medan perang saat perang berlangsung. Kenapa harus ke pulau ini? Berwisata ke pulau ini membuat kita melek sejarah. Ternyata pada zaman penjajahan Belanda di pulau-pulau ini juga sempat menjadi tempat eksekusi serta adanya penjara-penjara yang wajib kita ketahui. Sebagai peninggalan masa kolonial Belanda, tentu pulau yang luasnya diibaratkan sebesar daun kelor yakni 28 hektar memiliki nilai sejarah yang tinggi. Di sini terdapat peninggalan seperti galangan kapal dan benteng yang dibangun VOC untuk menghadapi serangan Portugis di abad ke-17, yaitu Benteng Martelo. Benteng Martelo memang menjadi primadona Pulau Kelor lantaran bentuknya yang paling terlihat meski dari kejauhan. Ini yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi pulau ini. 200 meter dari perahu sudah sangat terlihat Benteng Martelo yang cukup terkenal. Dengan bentuk lingkaran 9 meter dan permukaan laut, diperkirakan terdiri dari 2 lantai. Benteng ini dibangun Belanda pada tahun 1850 sebagai bagian dari sistem pertahanan laut kota Batavia. Antara tahun 1840 sampai dengan tahun 1880, Belanda mengembangkan sistem pertahanan Nieuwe Hollands Waterlinie, antara lain dengan pembangunan Benteng Martelo. Diameter luar benteng 14 meter dengan tebal dinding 2,5 meter. Benteng ini juga memiliki nama lain Benteng Menara. Belanda membangun benteng berbentuk bundar dan tinggi pada tahun 1850 sebagai bagian dari sistem pertahanan laut kota Batavia. Menurut pemandu wisata Taman Arkeologi Onras Rosadi, Benteng Martelo dibangun oleh para pekerja Indonesia yang merupakan tahanan Belanda pada saat itu. Pembangunan benteng bukan tanpa alasan. Kolonial Belanda pada rentang waktu tahun 1840 sampai 1880 tengah mengembangkan sistem pertahanan Nieuwe Hollands Waterlinie. Salah satu pengembangan sistem ini yaitu Benteng Martelo yang berfungsi sebagai benteng pertahanan dan sekaligus menara pengintai. Batu bata merah yang terlihat mencolok di benteng menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Benteng ini memang terbuat dari bata merah yang membentuk lingkaran. Konon misteri di Pulau Kelor ini cukup menyeramkan. Dahulu pulau ini pernah dijadikan tempat penguburan, antaranya bagi para pemberontak kapal Zeevel Provinciën. Karenanya dalam bahasa Belanda disebut juga sebagai Kerkhof Island dan Pulau Pemakaman. Namun dalam pulau ini tidak ada satupun nisan-nisan dan belum tahu pasti apakah jenazah yang dikubur di Pulau Kelor ini sudah dipindahkan atau tidak.
Jadi tetap hati-hati melangkah dan selalu berdoa ya. Siapa tahu di bawah kaki Anda ada sebuah mayat. Kalau mau digali mungkin masih ada sisa-sisa mayat yang dieksekusi di sini. Pemandu wisata di Pulau Satu ini juga mengatakan hal yang sama. Bahkan dia berani bertaruh kalau makam tersebut masih ada di bawah tanah pasir putih yang diinjak oleh para wisatawan. Tak heran jika kemudian penduduk setempat menganggap kalau Pulau Satu ini sangat angker. Ternyata alasan satu ini yang menjadi penyebabnya. Sampai saat ini belum ada penelitian khusus yang membuktikan ada banyak jenazah di balik keindahan Pulau Kelor ini. Tidak ada pula literatur sejarah yang mendukungnya. Saat ini Pulau Kelor sendiri menjadi bagian dari cagar budaya dan dilindungi oleh pemerintah di bawah naungan Unit Museum Kebaharian Kota Jakarta. Seperti namanya yang dalam bahasa Belanda berarti kuburan, membuat Pulau Satu ini memiliki kisah misteri yang cukup seram. Berbagai cerita masyarakat dan pengunjung yang kerap singgah dan menginap di malam hari mendirikan tenda di pulau, disebut-sebut selalu mendengar derap langkah kaki tentara dan suasana terdengar ramai seolah-olah perang tengah berlangsung. Hal ini dibenarkan oleh penjaga Pulau Kelor, yaitu Ridwan Said, yang membenarkan pada malam hari sering terdengar langkah-langkah dan derap kaki tentara. Sebagaimana namanya, pulau kuburan memang suka terdengar langkah kaki di malam hari. Di sini kuburan massal, ungkap penjaga Pulau Kelor. Terlepas dari kisah misteri yang ramai beredar, Pulau Kelor tetap direkomendasi untuk dijamah dan dikunjungi. Beberapa spot foto menarik juga wajib didatangi seperti halaman benteng, bagian dalam benteng, pinggir pantai, pasir putih, dan area bebatuan penjaga penghalang kapal. Kalau Nita sih lebih baik menikmati keindahan panorama alam yang ditampilkan di Pulau Kelor ya guys, daripada harus parno dengan cerita mistis yang ditawarkan. Gimana menurut kamu? Kamu tertarik berlibur ke Pulau Kelor? Kalau kamu punya referensi berlibur di tempat lain, boleh tulis pendapatmu di komentar ya. See you next video.